Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prawiro. Pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang mata pelajaran IPA. Namun sebelumnya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, seraya memohon semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat reproduksi pada manusia. Pada topik ini, yang kita bahas adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya tentang pembelahan sel, yaitu 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Itu kompetensi dasarnya. Sedangkan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mendeskripsikan manfaat khitan. Yang berikutnya, menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vasikula seminalis. Berikutnya, mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Berikutnya, mendeskripsikan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Selanjutnya, menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Berikutnya, mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Berikutnya, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Selanjutnya, membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Berikutnya, mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Dilanjutkan dengan menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Dilanjutkan dengan mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. Dan yang terakhir menjelaskan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Anak-anak, dengan adanya indikator pencapaian kompetensi, maka kita tahu tujuan dari pembelajaran pagi hari ini yaitu tak lepas dari indikator pencapaian kompetensi tersebut. Baiklah, untuk mencapai pemahaman pada materi ini, ikuti secara seksama dari video yang akan saya tayangkan sebagai berikut. Alat reproduksi pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini Anda bisa lihat bagian sistem reproduksi pria. Testis atau buah zakar, penis atau batang zakar.
uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, vesikula seminalis atau kantung mani. Dalam testis, terdapat apa yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan. Sementara, tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididymis. Sperma berkumpul ke epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berereksi. Lalu dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi pancaran air mani yang membawa sel sperma. Seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada telur. Dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan,
lapisan rongga rahim meluruh, dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel, yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disangga, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Ya, demikianlah video yang bisa kita cermati. Di mana di situ ada video tersebut berisi tentang informasi yang berisi tentang macam-macam bagian dari alat reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan melahirkan. Baiklah, untuk refleksi saya akan memberikan kuis. Silakan diperhatikan. Ini adalah alat reproduksi pada laki-laki. Silakan diperhatikan. Yang A, apakah yang A itu? Ya, yang A itu adalah vas deferens. Ya. Kemudian yang B, apa yang B itu? Yang B adalah uretra. Ya. Sedangkan yang C itu adalah penis.
Berikutnya D, bagian D ini adalah skeletum, ya, skrotum, ya, yaitu kulit atau pelindung buah zakar. Yang E itu adalah testis, sedangkan yang F adalah epididermis. Yang G itu adalah kelenjar Kochber atau bulbouretra. Berikutnya yang H itu adalah kelenjar prostat, dan yang I adalah fascicula seminalis. Ini bagian-bagian dari alat reproduksi pada laki-laki. Berikutnya alat reproduksi pada perempuan. Bagian yang A, apa bagian A? Bagian A itu adalah pabriknya sel telur. Ya, pabriknya sel telur namanya adalah ovarium. Kemudian bagian B itu adalah tuba Fallopi. Sedangkan yang C adalah infundibulum. Yang D adalah uterus atau rahim. Yang E adalah endometrium. F adalah vagina. G adalah cervix. Itulah bagian-bagian dari alat reproduksi pada perempuan. Demikianlah apa yang kita pelajari pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Sehingga kita perlu hati-hati dalam menjaga kesehatan, terutama kesehatan alat-alat reproduksi yang kita miliki. Jangan sampai rusak karena kesalahan atas perilaku kita pada alat-alat reproduksi yang kita miliki tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun atau deterjen, hindari kerumunan, dan selalu makan makanan sehat, dan jangan lupa beribadah. Salam sehat. Salam untuk orang tua dan seluruh anggota keluarga di rumah. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.